Maaf, Saya maaf. mencoba mendamaikan. Sebentar, saya luruskan. Jadi yang dikatakan saya nangis-nangis naik ke komalnya Pak Bum Bum salah besar. Saya tidak pernah naik ke komalnya Pak Bum Bum. Saya itu naik ke komalnya Grateful, Daughter, kemudian ada siapa namanya Duran di situ. Ya, jadi yang saya mau damaikan itu Duran dengan Kiamat. Karena Duran dengan Kiamat ini adalah orang-orang yang dekat dengan saya, yang saya lindungi, ya, yang berada di bawah perlindungan Al Hayat Indonesia, walaupun kami mempunyai beberapa perbedaan. Jadi yang saya damaikan adalah Duran dengan Kiamat. Lalu mereka menyinggung Pak Bom Bom, saya bilang nggak usah, karena Pak Bom Bom bagaimanapun juga hamba Tuhan. Lalu Pak Bom Bom naik ke komal itu, saya mengatakan kita harus saling memaafkan. Jadi saya nggak pernah naik komalnya Pak Bom Bom, Pak. Anda keliru. Oh iya, Jadi ya, yang saya mohon maaf. damaikan itu adalah Kiamat dengan Duran. Ya, kemudian mereka mengatakan mereka menyinggung Pak Bom Bom. Saya mau ya istilahnya ini semua gara-gara Pak Bom Bom begitu. Saya bilang jangan. Saya bilang jangan salahkan Pak Bom Bom karena bagaimanapun dia hamba Tuhan. Lalu Pak Bom Bom naik. Nah, dari situlah Pak Bom Bom minta maaf, saya minta maaf. Nah, disitulah saya mengatakan Ya, sudahlah selesai sampai ya. di sini. Jadi Amin, jangan amin. salah ya, saya tidak pernah naik ke komalnya Pak Ya, Bom Bom ya, lalu minta maaf, ya. nangis nggak pernah. Saya Oke. menyelesaikan Duran dengan Kiamat pada waktu itu, Oke. ya. Nah, itu tuh. Mohon maaf kalau saya mungkin salah Ya, betul. mendengar. Karena yang beredar, kemarin saya mendengar juga, Lai Rudi mengatakan saya nangis-nangis di komalnya Pak Bom Bom. Nggak pernah. Ya, saya nggak pernah naik ke komalnya Pak Bom Bom. Sampai sekarang ini saya belum pernah lagi naik ke komalnya Pak Bom Bom. Jadi pada waktu itu ke komalnya Grateful dan saya itu bicara dengan Duran. Karena pada waktu itu Duran berselisih dengan Kiamat. Dan saya bilang jangan seperti itu. Karena bagaimanapun Kiamat itu saudara kita. Ya, perbedaan, walaupun kita berbeda dengan Ortodoks, walaupun mereka itu menyalah-nyalahkan kami, ya, tetapi bagaimanapun saya tetap melindungi mereka. Mereka berada di bawah perlindungan saya, ya. Nah, itu yang mau saya luruskan satu. Nah, kedua, Bapak udah selesai, Pak? Bapak sudah selesai belum? Lanjutkan Ibu Sofia aja, nggak apa-apa, lanjutkan aja, Bu. Ya. Baik, saya menghormati Bang Pendi ya, karena bagaimanapun saya mensupport Bang Pendi dan ada Bang Nabirung di sini sebagai orang senior yang saya anggap. Nah, pertanyaan saya, Bang Pendi, kerusakan yang sudah dibuat oleh Bang Rudi, saya nggak pernah loh sama sekali kalau Bang Rudi lihat, Bang Pendi lihat di YouTube Al Hayat Indonesia, di TikTok, saya pernah nggak saya buat VT, saya pernah menyinggung nama Rudi Yohanes. Pernah Abang lihat, Bang Pendi? Yang dimaksud oleh Bang Rudi Yohanes, Kak, itu mengenai uang 150 juta. Yang Kak Sofi, yang beredar Viti, di mana Kak Sofi pernah berkata bahwa Bang Rudi Yohanes pernah meminta uang kepada tim Kak Sofi mungkin ya, 150 juta. Itu mungkin nggak? Iya, kita punya rekamannya. Lalu ketika kita tanya kenapa sebesar itu untuk para peradilan. Ya, nah itu yang beredar Viti, Kak. Sebentar Bang Pendi. Ketika kita tanya kenapa sebesar itu untuk pra peradilan. Itu kan VT itu saya buat setelah dia menyinggung nama saya. Dia kan selalu menghina saya. Sofiatul termentul-mentul, betul nggak? Iya. Dia menyinggung saya, betul nggak? Ya, Betul nggak Bang Pendi? Nggak. Saya jelaskan dulu nih, duduk perkaranya nih. ya. Silakan. Kemudian saya berkata bahwa ya saya minta maaf kalau sampai akhirnya Bang Rudi ya merasa tersinggung dan sebagainya. Karena memang pada waktu dia meminta 150 juta itu, memang saya tanya pada waktu itu. Karena kita ingin membantu anak Batak. Ya. Saya tanya, yang dia katakan Siagian itu bukan Siagian marganya. Ya, Bapak itu bukan Siagian. Bapak itu menyampaikan kepada saya bahwa kita harus membantu anak Batak. Saya bilang, oke, siapa yang ngurus? Rudi Yohanes. Lalu saya bilang, saya tidak mau berhubungan dengan Rudi Yohanes. Kamu tanya saja sama dia, berapa yang dibutuhkan anak Batak. Lalu dia kembali sama saya, dia mengatakan, kata Rudi Yohanes begini, 150 juta. Saya bilang, kemudian kita rundingkan waktu itu, kenapa banyak sekali hanya untuk pra-peradilan? Dia bilang, karena 7 pengacara, dia pakai pengacara itu 7. Lalu kita bilang, kenapa harus 7? Karena pra-peradilan itu kita pasti kalah. Nanti saja kita bantu setelah selesai putusan. Nah, itu keputusan kami. Dan itu kita punya rekamannya, Bang Mendi. Kalau saya mau, saya keluarkan itu. Jadi yang dikatakan sampai ke kasasi sebagainya itu tidak pernah dia sampaikan. Dia mengatakan pra-peradilan. Lalu dia menuduh saya membohong. Nah sekarang saya tanya, kerusakan yang sudah dia buat, mengekspos katanya ada nama, alamat, kemudian dia menuduh namanya keluarga Tarigan dengan semua, itu bisa ditarik kembali apa tidak dengan perdamaian ini? Pertanyaan saya seperti itu. Kerusakan yang sudah dia buat. Kemudian saya kasih tahu Anda ya, ketika itu mengalami teror seperti itu,
Ya, saya menghargai ketika Rudy Yohanes membuat perdamaian. Itu juga saya inginkan. Saya dan Bang Edis juga ingin damai. Tapi pertanyaan saya, apa yang sudah dia lakukan? Mengekspos nama, alamat, bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan kami. Bang Edis dengan saya itu tidak ada donatur di sini, Bang Pendi. Bang Edis itu bayar segala sesuatunya. Tempat tinggal dia bayar, pekerjaan saya juga kerja. Saya kerja double shift, Bang Pendi. Makanya saya jarang live, karena saya kerja 2 tempat. Lalu dia menuduh kami dikatakan didanai oleh seseorang menjadi penghujat. Menurut Bang Pendi, dengan adanya perdamaian ini dan itu sudah diambil videonya ke Muslim, bisakah nama, alamat, data-data yang dia ekspos itu ditarik kembali? Coba Bang Pendi, saya minta tanya, bisa nggak itu ditarik kembali? Kerusakan yang sudah dia buat itu. Dan di gereja itu sudah mengalami teror ya, saya kasih tahu Anda. Gereja itu sudah mengalami teror. Bisa nggak itu ditarik kembali? Kerusakan yang sudah dia lakukan dengan perdamaian ini. Ya. Silakan dijawab Bang Nabirong dan Bang Pendi. Oke, kalau kata-kata yang sudah diucapkan itu tidak mungkin bisa ditarik kembali, ya. Itu tidak akan bisa ditarik kembali. Oke, data-data yang dia expose. Rekening, itu kemudian saya- alamat, kemudian nama. Bagaimana menurut Bang tidak akan Pendi? bisa ditarik kembali karena itu sudah beredar di media sosial. Oke, terus apa gunanya permintaan maaf itu? Supaya tidak berlarut-larut, Kak. Itu kalau saya ingin Bang Pendi, bukankah Bang Edis dengan saya sudah diam saja? Betul nggak? Saya bahkan nggak menanggapi loh ketika dia bilang Bu Sofi memfitnah saya bahwa saya tidak pernah minta dana 150 juta. Itu sampai kasasi. Sofiatul itu pembohong, pemfitnah. Saya tanggapi nggak Bang Pendi? Nggak kan? Saya nggak menanggapi kan? Iya. Berarti siapa yang sampai berlarut-larut, siapa yang sampai masuk ke channelnya Islam, lalu menjual data-data kami, siapa yang kemudian menyuruh melakukan langkah-langkah pelaporan, saya nggak tahu pelaporan ke website apa itu, kita nggak ngerti. Menurut Bang Pendi, siapa yang berlarut-larut dan siapa yang diam saja? Ya, Saya kita dan Bang juga Edis tadi diam tanyakan. saja. Kita juga tadi tanyakan hal itu, Kak. Ya, kita tanyakan hal itu supaya tidak berlarut-larut. Nah, dia sudah terlanjur Bang Pendi. Menurut saya, sekarang saya kasih tahu Anda ya, teman-teman ya. Tempat yang Anda expose itu sudah dilakukan teror. Gedungnya dirusak. Saya bicara jujur nih. Gedung itu dirusak dengan sengaja, dilakukan teror. Padahal tidak ada hubungan dengan kami apologet. Nama-nama yang dia expose itu sudah mengalami teror saat ini dari pihak Muslim. Sekarang saya tanya, apa yang Bang Rudy, karena saya tahu dia mendengarkan ya, walaupun baterainya habis sekali, tinggal 1%. Apa yang Bang Rudy Yohanes dapat lakukan untuk menarik kembali teror-teror yang terjadi kepada orang-orang yang nama dan alamatnya sudah Anda expose? Silakan. Ya. Nah, kalau itu kan harus ditanya sama Bang Rudy, bukan ke saya, Kak. Ah, itu makanya. Nah, Bang Pendi kan sebagai mediator, coba Bang Pendi sampaikan kepada Bang Rudy Yohanes. Itu sudah ada teror, Bang. Ya. Jadi baik secara pribadi, Ini kan saya rekam nama ya. dan alamat yang dia expose sebentar, itu Kak. sudah terjadi perusakan. Ya, sebentar Kak Sofi. Ini saya rekam ya. Rekaman ini nanti saya akan upload di YouTube dan nanti saya akan hubungkan ke Bang Rudy Yohanes. Ya, silakan Kalau kalau Bang izin. Rudy Saya bisa jawab. karena saya dan Bang Edis, Bang Nabirong, betul nggak? Kami selama ini diam saja, betul nggak? Saya bahkan nggak menanggapi loh. Ya, betul. Betul ya? Izin, Saya izin, tidak izin. naik ke komalnya Bang Pendi untuk penjelasan. Saya tidak klarifikasi. Dia menuduh saya katanya. Sofiatul termentul-mentul. Memfitnah saya pembohong pemfitnah. Saya diam saja. Saya diam saja. Dia menuduh saya selingkuh dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Videonya diekspos. Saya menanggapi nggak? Menanggapi nggak? Saya kasih tahu Anda. Saya sama Abi Saifuddin nggak pernah ketemu di Amerika. Ya, kami ketemu sekali karena ada silaturahmi pendeta se-California. Beliau ada di situ, saya datang karena itu pertemuan pendeta-pendeta pastor-pastor se-California. Paham ya? Dia sudah melakukan, saya tahu Anda nih. Dengan perdamaian saya cuma tanya nih sama Bang Pendi, Bang Nabirong dan Bang Rudy Yohanes. Saya mau damai karena saya diam saja. Saya nggak pernah loh bikin VT tentang Bang Rudy Yohanes selama ini, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Saya bahkan tidak pernah menanggapi, mengklarifikasi semua tuduhan dan fitnahan dia. Sekarang pertanyaan saya, sudah terjadi teror, saya kasih tahu Anda nih, sudah terjadi perusakan dan teror oleh orang yang namanya dia sebutkan. Baik yang ada di Semarang yang dia sebutkan, baik yang ada di Amerika, itu terjadi perusakan, Bang. 2 kali nih sudah terjadi teror. Ya. Dan teror itu berupa rencana pembunuhan.
Dia sudah dilakukan ini. Dia melakukan satu gerakan supaya Muslim melaporkan Bang Edis kepada pihak imigrasi di sini. Pertanyaan saya, perdamaian seperti apa yang Rudy Yohanes inginkan? Bisakah semua itu Anda tarik kembali? Ya, sehingga kita fokus saja pada penginjilan. Silakan Bang Rudy Yohanes jawab. Oke, siap Kak. Kalau begitu tidak perlu damai ya. Tidak perlu damai. Loh, bukan, silahkan saya saja tanya. bergaduh seperti Saya ini. Kalau sedikit- saya. Saya tanya Bang Pendi, bisakah alamat yang nama dan alamat yang dia ekspos itu Bu loh? Sofi, Ya, memang tidak akan sedikit bisa. dulu Bu Sofi. Loh ya, terus Ini tidak bagaimana? akan bisa. Lalu teror, Ini lalu tidak akan bisa. maksudnya kami memaafkan, kemudian teror itu terus terjadi Ya, kepada sudah. kami. begitu? Kalau begitu memang tidak perlu dimaafkan. Kalau memang tidak mau Ya, dimaafkan, makanya ya saya jangan tanya, maafkan. menurut Bang Pendi, teror yang kami terima, silakan, abang kasih solusinya. Silakan Bang Nabiro Ya, jawab. ya, Bang. sebentar. Saya luruskan dulu dari awal. Bang Pendi tadi kita niatnya untuk apa pertama? Mendamaikan. Apa? Mendamaikan. Bukan yang itu. Itu setelah itu berjalan. Awalnya adalah jangan lagi Rudy Yohanes di room Jangan lagi di room penghujat. Di room penghujat. betul nggak? Itu tadi yang kita bilang. Kalau kamu kor-kor Ya di room tadi saya kita ikuti gitu juga kan. kita Ya. bahas. Ya sebentar Bang Musafir biar nggak tabrakan suaranya. Ya